Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu dalam lindungan, ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan harta amanah. Sebelum berbicara masalah harta amanah, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan harta amanah. Yang pertama, rasa syukur. Rasa syukur itu maksudnya pastikan bahwasanya kehidupan kita ini, kebutuhan kita ini harus bersandar pada kemampuan. Jangan sampai kebutuhan ini bersandar pada kemauan, karena kemauan itu sulit dicari batasannya. Yang kedua, masalah amanah sosial. Maksudnya, jika Anda di atas, Anda harus bersyukur dengan cara menjalankan amanah. Semisal Anda adalah pejabat. Jika posisi Anda di tengah, Anda harus bersyukur dengan apa yang Anda dapatkan. Jika posisi Anda di bawah, Anda harus bersyukur dengan cara bersabar. Yang ketiga, terkait kepercayaan. Jika Anda punya 3 anak, 1 SD, 1 SMP, 1 kuliah umpamanya. Anda memberi anak SD uang untuk jajan ke sekolah 10.000, untuk SMP 20.000, dan untuk kuliah 200.000. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Ternyata bukan karena kebutuhannya yang berbeda, tetapi faktor kepercayaan orang tua dalam memberikan uang tersebut. Seandainya anak SD diberi uang 200.000, kemungkinan besar uang itu akan diembat atau dibagi-bagi dengan temannya, tidak bermanfaat. Seandainya anak SMP dikasih uang 200.000, ada kemungkinan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi porsi di sini ternyata bukan masalah kebutuhan dari anak itu, tetapi lebih kepada faktor kepercayaan dari orang tuanya. Selanjutnya terkait dengan harta amanah. Harta amanah, informasi tentang harta amanah yang beredar sekarang ini adalah harta amanah Soekarno. Yang akan saya bahas adalah harta amanah yang lebih besar daripada itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mencukupi kebutuhan manusia, lahir dan batin, tetapi kemudian dirusak dengan keserakahan pada diri manusia sendiri, sehingga kerusakan itu tercipta pada dirinya juga kepada lingkungannya. Jadi kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah-ulah manusia. Harta itu di bumi sangat banyak, cukup bisa untuk mencukupi seluruh manusia seandainya tidak ada keserakahan.
Nah, harta itu yang nilainya tinggi terletak pada berlian. Berlian itu dipegang oleh iblis. Kemudian emas itu dipegang oleh jin. Kemudian uang itu dipegang oleh setan dan juga siluman. Pada zaman kemarin, sebelum zaman kebangkitan ini, harta-harta itu diperebutkan antara manusia dan makhluk gaib itu. Contohnya uang. Makhluk-makhluk gaib, contoh siluman ya. Siluman itu bisa mengambil uang. Saya pastikan bisa, karena siluman itu adalah makhluk manusia yang bekerja sama dengan jin, hanya dia jadi siluman. Dia bisa menyentuh uang, contohnya tuyul, salah satu anggotanya lah. Nah, uang di Indonesia saja lah ya. Uang di Indonesia itu kan dicetak oleh BI, melalui Peruri dicetak oleh BI, hak cetaknya di BI. Tapi uang yang ada di BI itu belum diregistrasi. Yang sudah diregistrasi itu biasanya ada di bank-bank seperti BCA, Mandiri dan yang lainnya. Nah, siluman dan setan itu berebutan ngambil itu. Tuh, jadi uang-uang yang ada di bank mereka ambil, itu pastikan begitu. Emas pun sama. Kenapa tidak ketahuan? Karena yang dihitung oleh perbankan kan bukan fisik, tapi angka. Yang ada itu angka, maka fisiknya itu diambil oleh mereka. Emas pun demikian, dan berlian pun sama. Tapi kalau berlian memang lebih banyak yang belum maksudnya kalau berlian itu lebih banyak yang masih tertanam di bumi. Yang sudah diangkat tidak terlalu banyak gitu. Pertanyaannya, untuk apa makhluk-makhluk itu mengambil uang, mengambil emas dari manusia? Jawabannya sederhana, supaya manusia memiliki ketergantungan kepada mereka, yang akhirnya terjadilah transaksi, pesugihan, nyupang, melihara tuyul, dan sebagainya. Itu real nyata. Jadi kalau pamannya ada orang yang melakukan pesugihan ke selatan, nanti selatan akan ngasih uang. Itu uangnya real, uang yang diambil dari bank-bank seperti Mandiri, BCA, atau BRI. Emasnya pun sama, emas real, karena itu emas manusia sebenarnya, tapi dikuasai oleh mereka. Tujuannya itu supaya mereka mendapatkan teman untuk ingkar kepada Allah gitu loh maksudnya. Adapun berlian itu memang masih jarang ada transaksi antara manusia dan iblis, tapi ada. Karena apa? Karena levelnya terlalu tinggi, jarang yang bisa menembus. Biasanya level presiden yang bisa. Nah, praktek pesugihan ini saya contohkan begini. Umpamanya si A melakukan pesugihan, kemudian dia menumbalkan tetangganya si B. Si B meninggal karena ditumbalkan. Nah, transaksinya itu adalah
si A ini kan umpamanya transaksinya dia umur 20 tahun dan siap mati di umur 50 tahun, berarti kan 30 tahun. Nah kemudian yang ditumbalkan itu umpamanya ditarik awalnya umurnya 50 tahun, tapi pada usia 25 tahun ditumbalkan. Berarti kan masih ada jatah sisa 25 tahun sebenarnya. Nah, jatah umur si B, jatah rezeki si B selama 25 tahun yang tersisa, yang kemudian karena mati jadi masih ada jatah sebenarnya 25 tahun. Nah, uang yang didapatkan oleh si A yang melakukan pesugihan sebenarnya adalah jatah uangnya, harta rezekinya si B selama 25 tahun yang tersisa gitu loh. Jadi si B ini kan punya jatah umur 50 umpamanya, tapi dipotong 25. Berarti kan ada sisa 25. Nah, jatah rezeki 25 tahunnya itu diambil oleh si A. Faktanya realnya begitu. Nanti bagaimana urusannya? Itu ada hitung-hitungannya nanti. Nah itu. Jadi pada akhirnya karena terjadi perebutan antara makhluk gaib dan manusia, harta-harta itu pasti lebih dimenangkan oleh makhluk-makhluk gaib. Nah kemudian pihak-pihak tertentu melakukan pesugihan, pihak-pihak tertentu melakukan transaksi, sehingga akibat dari cara yang salah dalam mengambil harta itu melalui pesugihan itu atau transaksi yang lain, mengakibatkan pola distribusi keuangan ini, harta ini tidaklah benar. Gitu ya. Kita lanjut di video berikutnya.